Lalu di tanggal 30 Juli ada aset tetap, yaitu debit kendaraan 150 juta dan kreditnya pembelian aset 150 juta. Di tanggal yang sama ada faktur pembelian, debit pembelian aset 150 juta dan kreditnya hutang usaha 150 juta. Lalu di tanggal 30 Juli ada pembayaran, yaitu pembayaran listrik, air, dan telepon bulan Juli 2023. Di sini debitnya beban listrik, air, dan telepon sebesar Rp2.500.000 dan kreditnya bank Rp2.500.000. Lalu ada pembayaran pembelian, yaitu pembelian kendaraan angkutan. Debitnya hutang usaha 150 juta dan kreditnya bank sebesar 150 juta. Lalu di tanggal 31 Juli ada jurnal umum, pencatatan beban asuransi bulan Juli 2023, debit beban asuransi sebesar 2 juta dan kreditnya asuransi dibayar di muka sebesar 2 juta. Lalu ada pencatatan rekonsiliasi PPN bulan Juli 2023, debit PPN keluaran Rp6.471.300, kreditnya PPN masukan sebesar Rp3.590.400, kredit juga ada PPN kurang bayar yaitu Rp2.880.900. Lalu ada jurnal umum pencatatan beban kerugian piutang bulan Juli, debit beban kerugian piutang sebesar Rp639.169, kreditnya cadangan kerugian piutang sebesar Rp639.169. Lalu ada pencatatan beban ADM bulan Juli 2023, debit beban lain-lain sebesar Rp100.000 dan kreditnya bank sebesar Rp100.000. Lalu di tanggal yang sama ada penerimaan, yaitu pencatatan pendapatan bunga bulan Juli 2023, di mana debitnya bank sebesar Rp220.000 dan kreditnya pendapatan lain-lain sebesar Rp220.000. Dan yang terakhir ada proses akhir bulan, di mana debitnya beban penyusutan peralatan sebesar Rp400.000 dan beban penyusutan gedung sebesar Rp3.750.000, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp400.000 dan akumulasi penyusutan gedung sebesar Rp3.750.000. Dan itulah keseluruhan jurnal transaksi selama bulan Juli PT Prayona Food. Selanjutnya kita masuk ke laporan piutang. Kita klik bagian hijau-hijaunya. Kita pilih piutang. Lalu kita pilih rincian buku besar pembantu piutang. Lalu kita isikan tanggal dari 01/07/2023 sampai dengan 31/07/2023. Lalu kita klik tampilkan. Berikut ini adalah rincian buku besar pembantu piutang. Dari CV Inti Makmur terdapat saldo piutang per tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp28.761.000. Selama transaksi ada faktur penjualan dan penerimaan penjualan. Maka saldo akhir dari CV Inti Makmur sebesar Rp6.147.250. Lalu ada PT Retail Coklat. Saldo piutang per 30 Juni 2023 adalah Rp13.700.000. Terdapat faktur penjualan, yaitu penjualan kredit dan penerimaan penjualan serta retur penjualan. Maka saldo akhir dari PT Retail Coklat adalah Rp22.627.550. Setelah itu ada pelanggan tunai, saldo piutang per 30 Juni 2023 0.
Terdapat penjualan tunai dan penerimaan penjualan tunai. Saldo akhir dari pelanggan tunai adalah 0. Lalu ada Tuko Sukses Selalu. Saldo piutang per 30 Juni 2023 adalah 21.119.000. Terdapat transaksi yaitu faktur penjualan dan penerimaan penjualan. Saldo akhir dari Toko Sukses Selalu adalah 21.119.000 dan total akhir dari piutang keseluruhan adalah Rp102.893.000. Lalu kita masuk ke laporan utang, klik bagian hijau-hijaunya, lalu kita pilih utang, rincian buku pembesar pembantu utang. Kita isikan tanggal 01/07/2023 sampai dengan 31/07/2023. Tampilkan. Berikut ini adalah buku besar pembantu utang selama bulan Juli. Ada CV Manis Selalu. Saldo utang per 30 Juni Rp27.300.000. Terdapat faktur pembelian, pembayaran pembelian, retur pembelian, serta uang muka pembelian. Maka saldo akhir dari CV Manis Selalu adalah Rp38.272.900. Lalu ada Dealer Bahagia Solo. Saldo utang per 30 Juni 0. Terdapat transaksi faktur pembelian, yaitu pembelian tunai kendaraan angkutan sebesar 150 juta dan pembayaran pembelian kendaraan angkutan sebesar 150 juta, maka saldo akhir 0. Setelah itu ada PT Kokoa. Saldo utang per 30 Juni 11 juta. Terdapat faktur pembelian, yaitu penjualan tunai dan pembayaran pembelian, maka saldo akhir PT Kokoa adalah 11 juta. Setelah itu ada pemasok tunai. Saldo utang per 30 Juni 0. Terdapat transaksi faktur penjualan tunai dan pembayaran pembelian tunai, maka saldo akhir dari pemasok tunai 0 dan jumlah akhir keseluruhan buku besar pembantu utang adalah Rp49.272.900. Lalu kita masuk ke persediaan. Kita klik rincian nilai persediaan. Isikan tanggal 01/07/2023 sampai dengan 31/07/2023. Lalu pilih barang dan jasa yang ingin ditampilkan. Tapi di sini kita akan menampilkan semuanya, maka kita pilih semua barang dan jasa yang ada. Kita klik bubuk coklat. Lalu ada coklat masak green tea. Coklat masak stroberi. Lalu ada juga coklat masak vanila. Ada permen coklat. Dan yang terakhir ada selai coklat. Jika sudah begini, maka kita klik tampilkan. Berikut ini nilai persediaan selama bulan Juli. Ada nama barang selai coklat dan tanggal transaksi yang telah terjadi dengan nilai akhir 1.900.000
Rp82.500. Lalu ada permen coklat dengan kode barang Coko 001 dengan nilai akhir persediaan Rp12.250.000. Lalu ada bubuk coklat dengan kode barang Coko Strip 002 dengan nilai akhir Rp10.575.000. Lalu ada bola coklat dengan kode barang Coko Strip 003, tanggal transaksi 30 Juni, 9 Juli, dan 17 Juli dengan nilai akhir Rp9.750.000. Lalu ada juga Coko masak vanila dengan kode barang Coko Strip 004, tanggal transaksi 30 Juni, 5 Juli, 15 Juli, dan tanggal 19 Juli dengan nilai akhir Rp10.675.000. Lalu ada coklat masak green tea dengan kode barang Coko Strip 005 dengan tanggal transaksi 30 Juni, 5 Juli, 15 Juli, 19 Juli, 20 Juli, dan 22 Juli dengan nilai akhir Rp12.650.000. Lalu ada juga coklat masak strawberry dengan kode barang Coko Strip 006. Tanggal transaksi ada 30 Juni, 5 Juli, 11 Juli, 15 Juli, dan tanggal 19 Juli dengan nilai akhir Rp15.290.000. Laporan yang terakhir adalah laporan aset tetap. Kita cari aset tetap, lalu kita klik aset tetap, lalu kita klik daftar aset tetap. Berikut ini adalah daftar aset tetap PT Prayona Food. Yang pertama ada nama aset yaitu Jalan Cempaka Mas dengan total aset 1 miliar, penyusutan 0, nilai buku 1 miliar, tanggal pakai 20 April 2021 dan tanggal beli 20 November 2020. Yang kedua ada ruko dengan total aset 900 juta, penyusutan 71.250.000, nilai buku 828.750.000 rupiah, tanggal pakai dan tanggal beli yaitu 3 Januari 2022. Yang ketiga ada komputer dengan total aset 24 juta, penyusutan 7.600.000 rupiah, dan nilai buku ada 16.400.000 rupiah, tanggal pakai dan tanggal beli adalah 10 Januari 2022. Yang terakhir ada kendaraan akuntan dengan total aset 150 juta, penyusutan 0, nilai buku 150 juta, tanggal pakai dan tanggal beli yaitu 30 Juli 2023. Dan itulah adalah daftar aset tetap PT Prayona Food. Dan itulah laporan-laporan dari PT Prayona Food.
Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. See you next time.